Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Boyolali. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Boyolali. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan anak-anak kelas 10 untuk program kalian akuntansi dan keuangan lembaga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas rahmat daya dan inayahnya. Pada kesempatan ini kita bisa secara daring yaitu menyampaikan sekilas mengenai tentang akuntansi dan keuangan lembaga. Gimana anak-anak sudah sehat ini semua sehat ya? Alhamdulillah semuanya sehat. Oke. Jadi setiap hari untuk memutus tali COVID silakan 5M dilaksanakan mencuci tangan dengan sesuai dengan ketentuannya, tidak kemana-mana dan sebagainya 5M diterapkan. Kita lanjutkan, kita lihat untuk yang berikut ini. Ya. Saya perkenalkan diri dulu ya. Mungkin kalau mungkin dulu sudah pernah bertatap muka waktu pendaftaran. Perkenalkan saya Pak Agus Sutarjo selaku guru di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Yang mana nanti pada pelaksanaan kalian selama 3 tahun kami bimbing, kami arahkan, kami didik dan bersama teman Bapak Ibu guru yang lain. Itu saja perkenalan kami. Kita lanjutkan saja materi. Ya, selamat datang anak-anak di SMK 1 Boyolali untuk tahun ajaran 2021-2022. Seperti yang kami sampaikan tadi, pada kesempatan ini namanya masa pengenalan lingkungan sekolah. Khususnya untuk program kalian akuntansi dan keuangan lembaga. Sekilas tentang akuntansi dan keuangan lembaga, mungkin bisa dilihat di layar kalian masing-masing. SMK Negeri 1 Boyolali berdiri sejak tanggal 9 April 1968 dengan nama Sekolah Menengah Ekonomi Atas SMEA dulu, dengan SK pendirian nomor 136 garing UUK titik 3 garing 1968 yang terdapat 3 jurusan, yaitu adalah tata buku, tata usaha, dan tata niaga. Kemudian pada tanggal perkembangan berikutnya pada tanggal 7 Maret tahun 1997 SMEA berubah nama menjadi SMK Sekolah Menengah Kejuruan, namanya SMK Negeri 1 Boyolali, dengan 3 program kalian yaitu akuntansi, administrasi perkantoran, dan penjualan. Nah, pada dasarnya sama. Kalau dulu itu namanya tata buku itu jadi akuntansi, kemudian tata niaga itu namanya penjualan, kemudian yang tadi perkantoran adalah administrasi, tata perkantoran tadi. Seiring dengan perkembangan waktu, SMK Negeri 1 Boyolali menambah 3 jurusan, yaitu dengan secara bertahap adalah TKJ, Teknik Komputer Jaringan, kemudian Multimedia, dan Jasa Boga. Tujuan pembelajaran akuntansi SMK Negeri 1 Boyolali yang pertama yaitu mendidik untuk menguasai pengetahuan tentang akuntansi, teori akuntansi. Jadi ada di sana nanti ada pengertian akuntansi, bidang-bidang akuntansi, pihak-pihak yang terkait dengan akuntansi. Sebenarnya apa toh? Kalau kita lihat di dunia usaha, dunia industri, di usaha KMKP itu misalnya, itu tujuannya endingnya adalah mencari keuntungan laba untuk meningkatkan hidup dan sebagainya. Yang kedua, mendidik siswa untuk terampil dan cekatan dalam menyusun laporan keuangan. Jadi pada usaha, baik itu usaha jasa, dagang, industri, atau manufaktur, secara manual itu tujuannya menyusun laporan keuangan. Yang meliputi laporan income statement, laba rugi, kemudian perubahan modal, kemudian neraca, kemudian arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan.
Bisa secara manual, bisa pula secara komputerisasi. Misalnya dengan Mayop. Kemudian yang ketiga, mendidik siswa untuk cekatan dalam menghitung melaporkan pajak, pajak pribadi dan juga mungkin pajak badan. Jadi seorang yang taat pada hukum itu mestinya harus membayar pajak. Bisa juga termasuk juga badan usaha, badan hukum. Kemudian di dalam belajar akuntansi, ini kami sampaikan ada struktur kurikulum, akuntansi dan keuangan lembaga untuk tahun pelajaran 2021-2022. Ini ada beberapa, ada 3. Yang pertama adalah muatan nasional, kemudian yang kedua ini muatan kewilayahan, dan yang ketiga nanti adalah yang ke C. Yang A, muatan nasional, materinya ini di kelas 10, 11, dan 12. Misalnya adalah pendidikan agama, budi pekerti. Masing-masing ada 3 jam. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam semua, kelas 10, 11, 12. Kemudian bahasa Indonesia 4, 3, 2. Matematika ada 4 semua. Kemudian sejarah Indonesia cuman dipelajari di kelas 10, 3 jam. Bahasa Inggris, mungkin juga bahasa Jepang bisa juga. Ini 3 jam, 3 jam, 4 jam, kelas 12. Kemudian yang kedua, muatan kewilayahan. Meliputi yang pertama seni budaya, kemudian pendidikan olahraga, penjas, orkes ini. Hanya kelas 1 dan kelas 2, 11 dan 12. Nah, kelas 10 dan 11 yang penjas. Kemudian bahasa Jawa, semua kelas ada 2 jam semuanya. Artinya semua tingkat 10, 11, 12, 2 jam. Kemudian BPBK semuanya adalah 1 jam. Kita lanjutkan yang ketiga ini anak-anak. Untuk yang ketiga C ini adalah peminatan. Yang A dan B tadi mungkin dengan jurusan yang lain sama. Sedangkan yang ketiga, yang C, peminatan ini khusus untuk jurusan kalian di akuntansi dan keuangan lembaga. Yang pertama apa? Yang pertama C1, nanti C2 dan C3 ini. C1 apa ini? Dasar kalian. Ada SIMDIK, simulasi digital, dipelajari kelas 10. Ini anak-anak. Kemudian ekonomi bisnis ada 2 jam. Administrasi umum ada 2 jam. Kemudian IPA 2 jam. Ini yang C1. Yang kedua, dasar program kalian. Ada etika profesi. Ada aplikasi pengolah angka, spreadsheet. Nah ini logika kalian yang nanti kita kembangkan di sini, spreadsheet nanti. Kemudian akuntansi dasar, perbankan dasar. Nah ini di C2, dipelajari di kelas 10 juga, C1, C2 ini. Lain dengan yang di C3, anak-anak. Yang C3 ini dipelajari di kelas 11 dan 12. Sudah beda lagi. Jamnya tentunya yang ngeblok. Karena kalian sudah apa ya? Sudah niat di SMK 1 Boyolali dengan jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, ya Anda harus senang dengan pelajaran tersebut. Orang artinya nyenangi guru ini orang ini harus senang pada pelajaran itu ya, harus senang. Nah itu artinya terbatas, senangnya terbatas ya, terbatas itu. Nah, ya, pelajaran apa saja yang di C3? Praktikum akuntansi, perusahaan, jasa, dagang, atau manufaktur. Kemudian ini ada 6 jam dan 7 jam. Kelas 11 6 jam, kelas 12 7 jam. Kemudian praktikum akuntansi lembaga, instansi pemerintah. Ini ada 4 jam, 4 jam. Ini PALP. Akuntansi keuangan. Di kelas 11 6, kelas 12 4. Komputer akuntansi di kelas 11 5, kelas 12 5. Administrasi pajak kelas 11 dan 12 masing-masing 3. Kemudian KWU 6 jam, 7 jam di kelas 12. Nah, ini gambaran apa itu kurikulum yang ada di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Gimana anak? Sudah paham kiranya? Nah, seperti itu gambaran. Jadi selama 3 tahun yang kalian geluti, kalian pelajari itu seperti itu. Hanya seperti itu.
Dan nanti kita bersama-sama, mari kita semangat untuk belajar bareng-bareng. Sedikit kita tambahkan sedikit, yaitu fasilitas yang dimiliki jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Ada beberapa yang dimiliki. Yang pertama adalah peralatan praktek manual yang lengkap. Seperti apa nanti kita lihatkan gambarnya. Kemudian yang kedua, laboratorium yang lengkap dan terintegrasi dengan internet. Kemudian tempat praktek perbankan, bank mini. Kemudian buku penunjang pembelajaran yang sangat lengkap di perpustakaan. Kita lihat buktinya, ini anak-anak, laboratorium yang lengkap dan terintegrasi dengan internet. Kita di akuntansi dan keuangan lembaga ada 2 lab, namanya lab akuntansi, laboratorium akuntansi. Ini yang secara komputerisasi. Ada juga yang manual. Jadi yang manual itu maksudnya ya dari jurnal khusus atau jurnal umum. Nanti kita lanjutkan ke mana itu, ke buku besar, kita posting ke buku besar. Kemudian ke neraca saldo, kemudian baru ke laporan keuangan. Jadi endingnya itu ke laporan keuangan anak-anak. Berikutnya ini gambar Bank Bina Siswa yang ada di depan. Depan sebelah barat itu tempat Bank Bina Siswa. Tempat praktek perbankan. Jadi anak-anak kalau di kelas 11 akhir atau kelas 12, sebelum nanti kalian itu praktek di luar, juga bisa dipraktekkan di sekolah, namanya tempat praktek akuntansi. Seperti apa? Mungkin ada di sana ada teller, ada mungkin menerima tabungan, menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan nanti perkembangannya juga tergantung pada kalian. Harus seperti apa? Termasuk juga kalian lihat di luar sana, di luar ada bank-bank umum, ada BPR, dan banyak berbagai macam bank, ada mungkin BMT, dan juga lain sebagainya. Kita lanjutkan. Berikutnya ini peralatan praktek manual yang lengkap. Tadi di dalam akuntansi itu ada yang manual, ada yang komputerisasi. Yang manual itu apa toh Pak? Yang manual itu wujudnya ya bukti-bukti untuk jurnal. Bisa jurnal penerimaan kas, jurnal receipt payment, jurnal pengeluaran kas, cash disbursement atau pengeluaran, payment jurnal, payment. Kemudian jurnal umum, general jurnal. Kemudian apa itu, ya, dari 5 jurnal itu kita posting ke buku besar. Kemudian kita membuat laporan neraca lajur, neraca yang berlajur-lajur ada 10 kolom itu. Baru endingnya ke laporan keuangan. Ada laporan income statement, ada arus cash flow, ada ekuitas, dan ada balance sheet neraca, dan juga laporan-laporan yang lain. Itu yang manual. Ada juga yang komputerisasi tadi. Jadi dari data dimasukkan melalui program Mayop atau mungkin Zahir. Kemudian endingnya adalah menyusun laporan keuangan. Ini peralatan. Dan berikutnya, di dalam sertifikasi kompetensi anak-anak, di kelas 3, nanti kalian juga ada uji kompetensi. Namanya sertifikasi kompetensi. Ada 2, yaitu untuk laporan keuangan SAK etap. Jadi standar akuntansi keuangan. SAK itu standar akuntansi keuangan, entabilitas tanpa akuntabilitas publik dari BNSP. Jadi yang manual itu 5 kompetensi. Ada jurnal, ada buku besar, ada laporan keuangan. Nah ini. Kemudian ada profesional kerja, ada K3, itu 5. Baru yang berikutnya ini, pengoperasian aplikasi komputer akuntansi yang Mayop, yang secara komputerisasi spreadsheet. Nah ini namanya sertifikasi kompetensi. Nah ini contoh anak-anak untuk kegiatan out class, pembelajaran di luar kelas, bisa di perpustakaan kita SMK 1 Boyolali. Ini Bu Kasih sama Pak Dwi Darjo ini. Kemudian berikutnya kita perlihatkan contoh ini prestasi yang dia raih jurusan akuntansi selama beberapa tahun-tahun akhir ini. Nah, untuk akuntansi ada beberapa lomba, mungkin lomba itu di lomba keterampilan siswa LKS, juga berbagai banyak lomba event-event. Nah, untuk kalian nanti tinggal melanjutkan perjuangan dari kakak kelas. Mari bersama-sama dengan tim
SMK 1 Boyolali kita lanjutkan cita-cita daripada akuntansi dan keuangan lembaga. Oke, siap? Oke ya, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini yang terakhir, peluang kerja siswa akuntansi dan keuangan lembaga. Pada dasarnya apa tuh nanti tujuannya itu, anak-anak itu nanti setelah lulus? Ada beberapa peluang kerja. Yang pertama yaitu sebagai staf keuangan pada instansi pemerintah. Staf keuangan itu bisa di kelurahan, bisa di kecamatan, bisa di kabupaten. Kemudian staf keuangan pada kantor pajak. Kantor-kantor pajak itu juga perlu ada pembukuan. Kemudian staf keuangan pada perusahaan, perusahaan organisasi. Perusahaan jenis perusahaan yang banyak, ada jasa, ada dagang, ada industri, dan juga UMKM itu kan banyak. Jadi perlu belum terjamah kaitannya dengan apa pembukuan. Jadi ini menanti uluran daripada kalian nanti untuk melaksanakan pembukuan di sana itu nanti. Kemudian staf keuangan pada lembaga keuangan, ada bank umum, ada BPR, ada koperasi, ada BMT, dan sebagainya. Dan yang lainnya berwirausaha mandiri, wirausaha, wira itu gagah, pemberani, orang wiro sableng gitu. Kemudian mungkin bisa apa itu kuliah, itu beberapa. Nah ini contoh, ini figur sebagian guru produktif akuntansi lembaga keuangan. Ini namun sebagian, mohon maaf. Ini teman-teman yang muda kayaknya enggak ikut apa ya, enggak ikut foto ini. Ya ini oke ini Pak Murbani selaku sesepuh kita. Ya nanti Desember sudah pensiun ini. Aku mau mengajar akuntansi biaya. Ini Bu Titi nanti mengajar di kelas 12 ini. Kalau ini Bu Erna di akuntansi lembaga. Ini Bu Rita itu nanti di komputerisasi akuntansi. Ini Bu Harnani nanti di Mayop. Mayop spreadsheet dan Mayop. Ini tuan ini yang bicara ini, yang bicara ini. Ini masih ada banyak yang belum ini Bu DRS Bu Nur Rohmi belum masuk fotonya. Kemudian Bu Julia, Bu Septi, maaf Bu belum masuk, belum masuk ke foto. Kita lanjutkan berikutnya. Nah ini kegiatan outclass selain di tadi di mana di perpustakaan, kunjungan industri ke Surabaya, ke Bali. Ini waktu disosialisasi di Bali di Surabaya sana menerima pembekalan dari perusahaan-perusahaan. Jadi selain kita belajar juga sambil wisata ke Bali. Oke, mau nanti setelah kelas 10 ke Bali ya. Oke, oke, oke. Ya, oke. Terima kasih itu. Mungkin ada pertanyaan anak-anak eh, dari apa yang mungkin saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop, stop ya. Ya.